Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 1 Istiqomah, 2 Muntaru Iqbal. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan studi Islam. Kajian keislaman dalam konteks tradisi akademik barat bukan suatu yang baru, karena tradisi kajian keislaman ala barat berakar pada sejarah yang sangat panjang. Paling tidak sejauh hubungan Kristen dengan Islam. Tidak dapat dielakkan bahwa sebab utama dari pertumbuhan kajian keislaman adalah karena alasan teologis untuk menunjukkan dan mempertahankan keabsahan ajaran Kristen dibandingkan dengan Islam. Bagi kalangan misionaris, hasil kajian keislaman itu digunakan untuk mengefektifkan tugas-tugas penyebaran Kristen, khususnya ke wilayah-wilayah yang didominasi sebelum menjadi lapangan kajian disiplin akademik. Tradisi kajian keislaman itu memang lebih bersifat politik dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan dominasi barat atas wilayah Islam. Islamic Studies yang dikembangkan kemudian didominasi oleh para orientalis dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan sintetis dari berbagai disiplin dalam tradisi akademik barat sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Untuk tujuan tersebut, orientalisme kemudian dibangun dengan mengembangkan bahasa dan peradaban baik di Asia maupun di Afrika, terutama yang berkaitan dengan penyebaran dan pengaruh agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam Studies berkembang menjadi studi kawasan dan memunculkan beberapa cendekiawan yang hanya meneliti tentang kawasan tertentu berkaitan dengan sejarah bangsa atau negara di kawasan timur. Beberapa tokoh yang ahli timur sesungguhnya telah merintis, misalnya Cisnok Horgenje yang ahli tentang Islam di Indonesia, Hindia Belanda. Kemudian setelah itu muncul peneliti-peneliti barat terhadap budaya dan agama di Indonesia. Perkembangan studi Islam bangsa barat. Jika ditinjau dari aspek sejarah, Jamali Syaroni mengelompokkan studi Islam yang dilakukan oleh dunia barat dalam 3 tahapan, yaitu tahap teologis, tahap politis, dan tahap saintifik. Berikut penjelasan detailnya. Tahap teologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat cepat berkembangnya pada masa awal Islam. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan pemeluk agama lain, termasuk Kristen sebagai agama yang ada lebih dahulu. Tahap politik. Tahap politik dimulai pada abad ke-12 ketika usaha studi Islam dilakukan lebih serius dengan tujuan misionaris. Tujuannya ialah menghadapi peradaban Islam dengan cara menerjemah Al-Quran dan teks-teks Muslim lainnya, disebabkan oleh kuatnya pengaruh studi Islam pada masa awal. Tahap ini juga masih diwarnai dengan unsur teologis berupa mempertahankan keyakinan Kristen. Tahap saintifik. Studi Islam tahap saintifik dimulai pada abad ke-19, yaitu ketika sikap kalangan Kristen dalam studi Islam memulai hubungan-hubungan dengan kesesuaian agama Islam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ketika itu, kekuasaan Islam mengalami penurunan drastis. Hampir seluruh kekuasaan Bani Utsmani berada dalam kontrol kolonialisme bangsa-bangsa barat. Masih dengan tema yang sama, yaitu perkembangan studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu studi Islam di Timur dan juga studi Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan studi Islam di Timur. Perkembangan studi Islam di Timur ini ditandai dengan adanya perguruan tinggi yang muncul di beberapa tempat atau daerah, seperti di Teheran, di India, di Nizamiyah yang ada di Baghdad, kemudian di Cordoba, Maroko, dan juga Mesir. Salah satu yang paling terkenal hingga saat ini dan banyak diminati oleh para cendekiawan Muslim yaitu yang ada di Mesir, yaitu Universitas Al-Azhar. Karena di perguruan tinggi ini memiliki perpustakaan yang sangat besar, dan juga di sanalah
banyak dilahirkan ulama-ulama. Kemudian perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari segi perkembangan lembaga pendidikan yang meliputi sistem pendidikan. Sistem pertama yang digunakan pada studi Islam di Indonesia adalah sistem langgar. Kemudian ada sistem pesantren, sistem pendidikan yang ada pada kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Nah, dengan adanya sistem-sistem tersebut, seperti mendorong para Muslim Indonesia yang paham betul dengan ilmu untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Begitu. Kemudian di makalah saya juga saya jelaskan bahwasannya kerajaan-kerajaan Islam yang pada saat itu menggunakan sistem pelajaran studi Islam antara lain Kerajaan Islam di Samudra Pasai Aceh, kemudian Kerajaan Perlak, kemudian Kerajaan Aceh Darussalam, kemudian Kerajaan Demak, lalu Kerajaan Islam di Banjarmasin. Kemudian pada dasawarsa kedua abad ke-20 muncul madrasah dan juga sekolah-sekolah model Belanda oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamaat Al-Khair, dan lain-lain. Dan pada tahun 1916, Nahdlatul Ulama membuka Madrasah Salafiyah di Tebu Ireng yang hingga saat ini masih terus maju. Kemudian munculnya perguruan tinggi seperti IAIN dan STAIN berawal dari keinginan untuk mengakomodasi kalangan pelajar yang tidak berkesempatan melanjutkan studinya ke Timur Tengah, kemudian juga keinginan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan Islam lanjutan dari madrasah dan juga pesantren. Selain itu, untuk menyeimbangkan atau menyetarakan jumlah kaum terpelajar lulusan sekolah sekuler atau umum dan pondok pesantren atau madrasah atau yang berbasis agama, karena pada saat itu jumlah kaum terpelajar masih belum setara antara lulusan umum dan juga lulusan pesantren. Jadi dengan adanya perguruan tinggi ini diharapkan para pemuda yang tidak bisa pergi ke Timur Tengah untuk melanjutkan studi agamanya dapat melanjutkan studinya di negeri sendiri. Kemudian hingga pada saat ini sudah banyak sekali universitas negeri Islam, IAIN maupun STAIN yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga sangat membantu dalam perkembangan studi Islam di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.